Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yakhibu man rajah min umuri akhiratihi wa dinihi wa dunyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaniyyu amma siwah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul qanitul awwah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syakiri maulah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisah wa sab'un min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-76 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bisidqi fil ubudiyyah wal qiyami bihuquqir rububiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil uluhiyyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyyah. Allahumma salli wa sallim ala syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibir rutbatil aliyah wa ala alihi wa sahbihi dhabil mafakhiris saniyah wa dhurriyyatihi wa atba'ihi al-arabiyyati wal ajamiyah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau serta pengikut sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sabi'atu was sab'un min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-77 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, matlabul arifin minallah as-sidqu fil ubudiyyah wal qiyamu bihuquqir rububiyyah.
yang artinya bermula tuntutan, keinginan orang-orang yang ma'rifat daripada Allah Ta'ala, yaitu benar-benar pada kehambaannya dan melaksanakan, menunaikan dengan hak-hak ketuhanannya. Matlubul arifin wa maqsuduhum minallahi ta'ala ayyarzuqahum as-sidqa fil ubudiyah wal qiyama bihukukir rububiyah. Bermula yang dituntut oleh orang yang ma'rifat, bermula yang dikehendaki oleh orang-orang yang ma'rifat daripada Allah Ta'ala itu, bahwa Allah memberikan kepada mereka kebenaran pada kehambaan. Yang kedua, melaksanakan dengan hak-hak ketuhanan. Nah, dua perkara itu yang diminta, yang dituju, yang dituntut oleh kaum arifin kepada Allah. Yang pertama, agar diberikan Allah as-sidqu fil ubudiyah, benar-benar menjadi hamba Allah. Dan yang kedua, mampu melaksanakan hak-hak ketuhanan yang ada pada dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, benar-benar menjadi hamba Allah, itu yang pertama mereka minta. Abdullahi haqqa, hamba Allah yang sebenarnya. Bukan menjadi hambanya kedudukan, bukan menjadi hambanya harta, bukan menjadi hambanya manusia, tetapi menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Itu yang pertama yang mereka minta kepada Allah Ta'ala. Nah, orang yang demikian itu apabila sudah benar-benar menjadi hamba Allah, maka dia hanya patuh, dia hanya taat kepada Allah. Dia hanya patuh, dia hanya taat kepada Allah. Itu orang yang benar-benar menjadi hamba Allah itu. Boleh dia taat kepada manusia asal dapat restu Allah. Boleh dia taat kepada atasannya asalkan mendapat restu dari Allah. Jadi segala sesuatu sangat tergantung kepada Allah Ta'ala. Inilah orang-orang yang bujur-bujur benar-benar hamba Allah. Nah, itu yang mereka minta, menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Dia bisa taat kepada kawannya, bisa taat kepada suaminya, bisa taat kepada istrinya, bisa taat kepada orang tuanya, bisa taat kepada atasannya. Syaratnya direstui oleh Allah. Siapapun yang memerintahkan dia, kalau tidak dapat restu dari Allah, maka dia tidak mau taat kepada orang itu. Bagaimanapun ancaman yang dia terima, kalau dia tidak taat, dia tidak akan taat kalau tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksudnya bujur-bujur menjadi hamba Allah Ta'ala. Lain hamba makhluk. Kalau orang hamba makhluk itu ini kada peduli Allah. Bila disuruh makhluk ini taat nang Allah nang katuju kanang kadaka. Bila kehendak dirinya, ada orang yang jadi hamba nafsunya. Jadi hamba nafsunya. Bila nafsunya hendak ini, nah laksanakan. Kada menunggu restu Allah. Apakah Allah setuju atau kada kalau ini dilaksanakan. Nah, ini orang yang bukan hamba Allah sebenarnya.
Nah, hamba Allah sebenarnya itu adalah orang yang hanya satu-satunya ditaati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang mereka minta kepada Allah. Orang arifin, mereka minta kepada Allah agar benar-benar menjadi hambanya Allah. Yang kedua yang mereka minta kepada Allah, wal qiyam bihaqqi huquqir rububiyah. Mampu melaksanakan hak-hak Tuhan yang ada pada dirinya. Apa hak Tuhan yang ada pada diri kita yang mesti kita laksanakan? Satu, Tuhan itu, Allah Ta'ala itu berhak pertama dicintai. Itu ada hak Allah pada diri kita agar kita ini cinta kepada Allah. Nah, bila mana kita mampu cinta kepada Allah, berarti kita sudah melaksanakan satu hak Allah yang ada pada diri kita. Kenapa Allah itu mesti dicintai? Kenapa Allah mesti dicintai? Pertama, Allah itu adalah zat yang maha baik dengan kita. Zat yang maha baik dengan kita. Tidak ada orang sebaik Allah kepada kita. Yang sangat baik kepada kita. Yang menyampaikan bermacam-macam kebaikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati manusia itu cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Yang paling baik kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bila mana kita ini mencintai Allah, maka kita sudah menunaikan satu hak Allah yang ada pada diri kita. Apalagi hak Allah yang mesti kita tunaikan. Allah itu mesti dimalui. Allah Ta'ala itu mesti dimalui. Kenapa Allah mesti dimalui? Karena Allah selalu melihat keadaan kita. Allah tahu cacat aib kita. Allah mendengar, melihat, mengetahui apa-apa yang terjadi pada kita. Mesti malu dengan Allah. Nah, jadi hak Allah dalam diri kita ini adalah Allah tuh mesti dimalui. Hak Allah lagi pada diri kita adalah mesti Allah Ta'ala itu dibesarkan, diagungkan. Karena dia maha agung. Itu contoh-contoh hak Allah yang ada pada diri kita yang mesti kita laksanakan. Orang yang tidak malu dengan Allah berarti tidak melaksanakan hak Allah pada dirinya. Nah, orang-orang arifin, orang-orang yang ma'rifat dengan Allah, mereka minta kepada Allah itu bisa melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada dirinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Permintaan orang arifin ini merupakan paling baik permintaan. Abdalud doa ini, paling abdal doa. Paling abdal dari sekalian doa, itu doanya orang yang arif ini. Permintaannya orang yang arif ini. Dia minta kepada Allah agar benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang sejati. Yang kedua, permintaannya bisa melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada dirinya. Nah, itu paling baik permintaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dari keterangan-keterangan para ulama yang telah lalu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa permintaan atau permohonan seorang hamba kepada Allah itu jadi 4 macam. Ada yang sangat jelek, ada yang jelek, ada yang baik, ada yang sangat baik. Doa yang kita mohonkan kepada Allah, ada yang sangat buruk, ada yang buruk,
Ada yang baik, ada yang sangat baik. Permohonan kepada Allah yang sangat jelek itu adalah memohon minta kepada Allah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, ini permohonan yang sangat hina, permohonan yang sangat jelek. Kita minta kepada Allah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, ini permohonan yang sangat jelek. Contohnya, kita minta kepada Allah perkara-perkara maksiat. Nah, lebih jelas lagi contohnya, kita umpamanya menghendaki, ini laki-laki menghendaki bini orang. Orang belaki nang dikehendaki ini. Lalu minta lawan Tuhan, ya Allah, nah, sarakakan laki bini ini nyaman ulun hendak mengawini bininya. Nah, ini contoh permintaan yang sangat jelek. Kenapa? Karena minta lawan Tuhan orang nang rumah tangga bagus supaya diruntuhakan. Inya hendak mengawini bininya. Nah, ini permintaan yang sangat buruk kepada Allah. Kalau ini permintaan kabul, ini bukan rahmat tapi istidraj dari Allah. Itu lanjuran dari Allah. Allah melarang kita merusak orang suami istri, itu kan? Ini berdoa lawan Tuhan, minta rusak, minta hancurkan, nah, meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah. Banyak contoh-contohnya itu. Pokoknya sesuatu yang dilarang oleh Allah jangan diminta lawan Allah, karena itu sejahat-jahat permohonan, sejahat-jahat doa. Seperti mendoakan orang kafir agar dapat rahmat. Nah, itu sejahat-jahat doa. Orang kafir itu kalau dapat rahmat, sudah dijelaskan oleh Allah, orang kafir itu dapat laknat. Nah, kita mendoakan inya. Allah sudah menjelaskan orang kafir itu kada selamat, didoakan selamat. Itu sejahat-jahat doa. Karena berdoa meminta lawan nang dilarang oleh Allah. Yang kedua, permohonan yang jelek. Nah, permohonan yang jelek ini tak inting sedikit pelenang tadi. Permohonan yang jelek ini meminta kepada Allah sesuatu yang tidak disuruh Allah memintanya. Nah, minta kepada Allah sesuatu yang mana Allah kadang menyuruh kita minta itu. Contohnya, minta sugih. Ya Allah, jadikanlah hamba orang sugih. Ya Allah, jadikanlah anak hamba ini orang kaya raya. Nah, ya Allah, jadikanlah anak hamba ini kena jadi gubernur umpamanya. Ini permintaan yang jelek, permintaan yang jahat. Kenapa disebut permintaan jahat? Karena Allah kadada menyuruh kita ini jadi orang sugih, kadada sugih harta. Allah kadada menyuruh supaya kita ini jadi kepala daerah, kadada. Kita minta itu, nah itu permohonan yang sangat jelek. Kenapa lagi? Anak berdagang, turun ya Allah mudahan hari ini payu berdagang. Itu permintaan yang jelek. Allah kalau dia nyuruh minta supaya payu tuh kadang-kadang. Nang disuruh Allah kita minta rezeki yang halal, yang luas, yang membawa kepada ibadah. Nah itu disuruh. Mungkin kita berdagang berdoa ya Allah mudahan hari ini dapat rezeki yang halal, yang luas, yang membawa kepada ibadah. Nah itu permintaan kan yang bagus itu. Kalau mudahan hari ini payu berdagang, itu permintaan yang kada bagus sebenarnya. Permintaan yang jelek lawan Tuhan. Karena Tuhan kada menyuruh itu. Nah yang ketiga, permintaan yang baik. Seperti dalam hikmah yang terdahulu, hikmah ke-73. Rasanya khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Nah,
Minta kepada Allah sesuatu yang memang disuruh Allah kita minta. Nah itu bagus. Kita minta lawan Allah masuk surga. Memang Allah nyuruh kita masuk surga. Ya Allah, janganlah kami masuk neraka. Memang Allah melarang, mencegah kita jangan masuk neraka. Ya Allah, berilah hamba ini ilmu yang bermanfaat. Memang Allah menyuruh kita jadi orang alim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Memang Allah menyuruh kita supaya tobat dari dosa. Nah, minta seperti itu lawan Allah, baik itu. Itu baik. Karena Allah menyuruh minta itu. Nah, permintaan yang keempat, yang sangat baik. Yang paling baik, permintaan orang-orang arifin tadi. Pertama, minta kepada Allah agar dijadikan hamba Allah semata. Hanya hamba Allah semata. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba Engkau semata. Yang kedua, ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk bisa melaksanakan hak-hakmu yang ada pada diri hamba ini. Nah, itu permintaan yang paling baik. Kenapa disebut itu paling baik? Karena kalau itu kabul permintaan kita, ibadah kita 1 malam itu sama bernilai ibadah orang yang berjuang fisabilillah 40 tahun. Kalau kita ini bujur-bujur hamba Allah nang sejati, kita mampu melaksanakan hak-hak Allah pada diri kita, ibadah kita 1 malam lebih baik daripada ibadah 40 tahun orang yang berjihad fi sabilillah. Nah, maka ini permintaan yang paling baik, afdalud doa, paling afdal permintaan orang arifin tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, as-sidqu fil ubudiyyah a'la minal ikhlas fil ibadah. As-sidqu fil ubudiyyah, orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, itu kedudukannya lebih tinggi daripada ikhlas, daripada orang yang ikhlas beribadah. Orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, tidak hamba yang lain, orang ini lebih tinggi daripada orang yang ikhlas beribadah. Fakullu sidqin ikhlas walaysa kullu ikhlas sidqun. Tiap-tiap sidik itu pasti ikhlas. Dan belum tentu orang ikhlas itu orang yang sidik. Falladhi ya'malu lin-najati minan nar yu'addu ikhlasan wa kadzalika may ya'malu lil jannah wa la yu'addu sidqan fil ubudiyyah li'anna fihi mahazzan li nafsihi. Orang yang beramal sembahyang, puasa supaya terhindar dari api neraka. Nah, orang ini disebut ikhlas. Itu ikhlas. Orang yang beramal, beribadah dengan harapan supaya ke surga, itu disebut ikhlas. Tapi tidak bisa disebut sidik. Nah, tidak bisa disebut benar dalam kehambaannya. Kenapa sebabnya? Karena orang yang beramal takut dengan neraka atau beramal mengharap surga, itu ada kepentingan dirinya. Ada kepentingan diri. Orang beramal supaya jangan masuk neraka, orang beramal supaya masuk surga, itu masih ada memikirkan kepentingan diri ngarannya. Orang nang bujur-bujur hamba Allah itu orang nang beramal tidak ada memikirkan kepentingan dirinya, hanya semata-mata menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nang bujur-bujur hamba Allah ngarannya. Wa inna ma sadaqa bil ubudiyyah may ya'malu imtithalan li amri aw ibtigha'a mardatillah aw hubban lillahi ta'ala aw ta'ziman li jalali.
Hanya saja benar pada kehambaan seseorang itu orang yang beramal ibadah semata-mata menjunjung perintah Allah. Ini sembahyang kada tahu surga neraka. Pokoknya aku sembahyang ini melaksanakan perintah Allah. Nah ini orang yang bujur-bujur hamba Allah. Atau mencari keridaan Allah. Aku sembahyang, aku puasa, aku bersedekah, kada tahu apa-apa. Yang penting aku supaya Allah senang dengan aku. Nah ini contoh orang yang bujur-bujur hamba Allah. Au hubban lillah. Aku sembahyang, aku puasa, aku ini, aku itu semata-mata karena aku cinta kepada Allah. Nah ini contoh hamba Allah yang sebenarnya. Au ta'ziman li jalali, atau membesarkan kebesaran Allah. Aku sembahyang, aku puasa kada tahu surga neraka. Aku sembahyang puasa karena mengagungkan Allah yang Maha Agung. Nah itu contoh-contoh orang yang beribadah yang benar-benar hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah macam itu yang diminta oleh orang arifin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Auhallah ila Daud alaihi salam anna awaddal awidda ilayya man abadani bighairi nawal walakin liyu'tiyar rububiyyata haqqaha. Allah Ta'ala berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam bahwa kekasih yang paling terkasih, ujar Tuhan, kekasihku yang paling terkasih adalah orang yang beribadah kepada aku tanpa mencari upah. Tetapi dia beribadah kepadaku hanya untuk menunaikan hak ketuhanan yang ada pada dirinya. Ini bujur-bujur orang yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Inya beribadah semata-mata menunaikan hak Tuhan. Kenapa jam sembahyang beratus rakaat, beribu rakaat, aku cinta lawan Allah Ta'ala. Nah seperti itu. Aku senang dengan Allah Ta'ala. Ini kadang memikirkan upahnya, kadang memikirkan balasannya, tapi yang dipikirkannya adalah ungkapan cintanya kepada Allah dengan ibadah itu. Wa fiz Zabur, tersebut dalam Zabur, man azlamu mimman abadani li jannatin aw narin law lam akhluq jannatan wala nara alam akun ahlan an uta. Tersebut di dalam Zabur, tidak ada orang, ujar Tuhan, yang lebih zalim daripada orang yang beribadat kepadaku mengharapkan surga atau terhindar dari neraka. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang beribadah kepadaku mengharapkan surga atau neraka. Jikalau aku tidak menciptakan surga, jikalau aku tidak menciptakan neraka, apakah aku ini tidak patut untuk disembah? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa orang yang beribadah mengharapkan surga itu dianggap Allah sebagai orang yang zalim. Zalim itu macam-macam tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi syirik kepada Allah, itu zalim paling besar. Yang halus-halus tuh banyak juga ngarannya zalim itu. Nah Allah menyebut orang yang beribadah kepada Allah mengharap karena surga itu dianggap Tuhan zalim. Sebab apa? Ujar Tuhan jakanya kada ku ulah surga amun disembahnya aku. Nah orang-orang yang bujur-bujur hamba Allah itu kadang mau macam itu. Nah itu yang diminta oleh orang-orang arifin tadi. Marra Isa alaihi salam ala ta'ifatin minal ubbad wa nahalu faqalu nakhafullah wa narjul jannah faqala lahum makhluqan khiftum wa makhluqan rajautum wa marra biqaumin akharin kadzalik faqalu na'budu hubban lillah wa ta'ziman li jalalihi faqala antum awliyaullah haqqan ma'akum umirtu an ukim. Nabi Isa alaihi salam lewat berjalan. Nabi Isa memang ketujuh berjalan. Ngarannya ke Al-Masih.
Jalan. Betamuan sekelompok orang beribadah, kurus awak katuhukan kalawasan beribadah. Jeung Nabi Isa, napa ikam ni beribadah sampai berkurus-kurus awak? Ujar mereka, kami beribadah ni wahai Nabi Isa, kami takut dengan neraka. Kami takut dengan neraka. Ujar Nabi Isa, makhlukan khiftum, makhluk yang kamu takuti. Kan neraka makhluk yang kamu takuti. Nabi Isa tinggalkan kelompok tadi. Nabi Isa terus berjalan lagi. Bertamu pulang sekelompok orang majelis beribadah, kurus awak. Dan Nabi Isa, ikam beribadah berkurus awak, kenapa garang beribadah? Kami hendak ke surga pang mati. Jadi kami beribadah lawan Tuhan. Ujar Nabi Isa, makhlukan rajautum, ikam mengharap makhluk juga ngarannya. Kan surga makhluk juga. Nabi Isa tinggalkan lagi kelompok tadi. Jalan Nabi Isa. Ada pulang sekelompok lagi orang berzikir kepada Allah. Kurus awak sama kurusnya lawan yang tadi. Jadi Nabi Isa, apa itu menilawan Tuhan berzikir sampai berkurus awak? Ujar mereka, na'buduhu hubban lahu wa ta'ziman li jalali. Karena kami cinta kepada Allah dan kami mengagungkan Allah, kami berzikir kepada Allah. Nah, karena kami cinta kepada Allah. Ujar Nabi Isa, antum awliyaullah, kalian inilah wali-wali Allah Ta'ala. Haqqan ma'akum umirtu an ukim, aku diperintahkan untuk berdiam bersama-sama kalian ini. Nah gitu nilai sebuah ibadah. Zikirnya sama, kurusnya awak sama, berkurus juga awak. Tapi nasa pun kurusnya karena takutan neraka. Nang saya kong ini kurusnya karena kehendakan ke surga. Ini kurus karena rindu dengan Allah, karena cinta dengan Allah. Itulah aulia Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu Nabi Isa disuruh bergabung, berkumpul dengan mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Abu Hazim rahimahullah, inni la astahi an a'buda li thawab wal iqab fa akunu kal abdi su illam yakhaf lam ya'mal wa kal ajiri su illam yu'ta lam ya'mal. Abu Hazim rahimahullah berkata, aku sungguh malu bahwa aku beribadah mengharap pahala atau takut daripada siksa. Maka jadilah aku seperti budak yang jahat. Jika tidak takut, tidak beramal. Jika kada takut, kada beramal. Dan aku tidak mau seperti buruh yang jahat. Jikalau tidak diberi, dia tidak bekerja. Nah, jadi itulah inti daripada hikmah yang ke-77 ini. Bahwa orang-orang yang arifin, mereka minta kepada Allah agar benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Orang yang beribadah hanya menjunjung perintah Allah tanpa ada memikirkan balasan imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi muhawwilil ahwal. Taratan bil basti wal jamal. وتارة بالقبض والجلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ماحي الكفر والضلال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شمس الكمال وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى آخر الأيام والليال أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah kita pada malam ini
dapat kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminatu was-sab'un min al-hikamil 'ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-78 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah, basataka kaila yubqiyaka ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka minhuma kaila takuna li syai'in dunah. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan hati engkau, menggembirakan hati engkau, agar tidak ia tinggalkan engkau beserta kesempitan. Dan Allah sempitkan engkau, Allah resahkan engkau, agar tidak ia tinggalkan engkau serta kelapangan. Dan Allah keluarkan engkau dari keduanya, kegembiraan, kesedihan, agar tidak adalah engkau bagi sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah terjemah hikmah yang ke-78. Jadi fal ahwal salasatun al-bastu wal qabdu lis-salikin wa ahlil bidayah minal arifin wal i'tidal li ahli nihayah minal arifin. Bermula keadaan yang disebutkan pengarang tadi ada 3 keadaan. Yang pertama, keadaan lapangnya hati. Keadaan di mana hati ini lapang. Hati kita ini gembira. Hati kita ini berbunga-bunga. Yang kedua, keadaan di mana hati kita ini rasa sempit. Di mana hati kita ini rasa sedih, di mana hati kita rasa sumpah. Nah, 2 keadaan ini untuk orang-orang salikin dan orang-orang yang pemula daripada kaum arifin. Sedangkan keadaan yang ketiga disebut keadaan i'tidal, keadaan yang normal. Tidak ada sedih, tidak ada gembira, tidak ada berbunga, tidak ada sumpah. Itu untuk orang-orang yang di puncak makam kaum arifin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-bastu fal-bastu imma bisababin wa imma bi ghairi sabab. Lapangnya hati, berbunga-bunganya hati ada kalanya dengan sebab, ada kalanya tanpa sebab. Kadang-kadang hati kita ini senang, lapang, ada sebabnya. Kadang-kadang hati kita bisa juga lapang, hati kita rasa senang, padahal kada apa-apa sebabnya. Kada kita ketahui sebabnya apa, kada tahu juga, cuma hati kenapa asa senang, asa berbunga-bunga. Nah, itu kadang-kadang bisa terjadi. Amma asbabuhu salasah, adapun sebabnya itu lapang hati, sebab-sebabnya berbunga-bunga hati ada 3. Pertama, ziyadatun pitta'ah, bertambah pada ketaatan. Kita pada hari ini misalnya mampu melaksanakan suatu ibadah yang berat, maka selesai kita melaksanakan itu tentu hati kita senang.
Contohnya orang yang puasa. Nah, puasa menahan lapar, haus. Begitu tiba waktu buka puasa, tentu hati kita senang, hati kita lapang. Nah, itu kelapangan hati itu sebabnya kita selesai melaksanakan taat. Orang berihram, sekian hari menjalani ihram, tidak boleh memakai pakaian yang mengurung badan, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Begitu sudah tahallul, tentu hati kita berbunga-bunga, tentu hati kita senang. Nah, ini namanya kesenangan hati itu disebabkan selesainya berbuat ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Orang yang gembira hatinya karena perbuatan taatnya dan risau hatinya karena perbuatan dosanya, maka itulah orang yang beriman. Orang beriman itu pasti lapang, senang hati sesudah melakukan taat. Orang yang beriman selalu susah, gelisah, takut sesudah melakukan dosa. Itu tanda orang yang beriman. Nah, jadi pertama sebabnya lapang hati, sebabnya berbunga-bunga hati adalah tambahan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ja'aka al-bastu min hadzal sabab fal-'ubudiyyatu taqtadi antara al-minnata wal fadla wat taufiqa min Allah ta'ala. Apabila datang kepada engkau kegembiraan dari ini sebab, tuntung melaksanakan taat, kita gembira. Nah, selesai melaksanakan ibadah yang berat, kita gembira. Nah, sifat kehambaan yang ada pada diri kita menuntut kita pada waktu gembira sebab bertambahnya taat tadi, menuntutlah kehambaan itu bahwa engkau lihat itu anugerah, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti macam itu. Kalau kita selesai berbuat taat, selesai berbuat ibadat, kita gembira hati, maka kita saksikan pertolongan Allah kepada kita. Kita saksikanlah taufik Allah kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah itu. Nah, kenapa sebabnya kita disuruh memandang anugerah Allah, taufik Allah, agar tidak timbul ujub di dalam diri kita, agar tidak timbul keakuan di dalam diri kita itu. Jadi itu namanya adalah adab orang yang waktu gembira hatinya karena bertambah taat ibadat tadi. Ingatlah nikmat taufik hidayah dari Allah. Au ziyadatun fid dunya, atau bertambah pada dunia. Bertambah pada dunia. Nah, kita melakukan usaha-usaha, bisnis-bisnis atau apa, lalu kita dapat keuntungan dunia. Timbullah kegembiraan hati, timbullah kesenangan hati kita karena bertambah dunia. Nah, ini namanya kegembiraan hati disebabkan bertambahnya nikmat duniawi. Nah, apabila kita mengalami yang demikian, kita banyak dapat keuntungan-keuntungan duniawi sehingga kita gembira, sehingga kita berbunga-bunga. Fala ubudiyah taqtadi, maka sifat kehambaan kita ini menuntut antashkurallah, bahwa engkau bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dapat duit banyak, dapat keuntungan ini banyak, hati gembira.
Nah, di waktu kita gembira hati itu, kehambaan kita ini menuntut untuk bersyukur kepada Allah. Kayak apa cara bersyukurnya itu? Bisarfiha ila ta'atillah, dengan menggunakan pertambahan dunia itu untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu kita dapat keuntungan dunia, hati kita berbunga-bunga, hati kita gembira, kita syukur kepada Allah, dan sudah ada rancangan niat, ini keuntungan untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian, semuaan untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adabnya orang yang gembira hati, lapang hati karena keuntungan duniawi. Wa tahdhara amma batana min afatiha wa gawailiha, dan waspada dari sesuatu yang tersembunyi dari penyakit-penyakit dunia dan tipu daya dunia. Nah, jadi orang yang gembira tadi karena pertambahan dunia ada 2-3 tugasnya, adabnya sesuai dengan kehambaannya. Pertama, bersyukur kepada Allah, menggunakan pertambahan nikmat dunia itu untuk taat kepada Allah. Dan yang ketiga, hati-hati, waspada, jangan-jangan ini dunia mencelakakanku, jangan-jangan ini dunia membawaku kepada lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila mana kita dapat nikmat dunia, gembira, lalu beradab dengan demikian, maka itu namanya kita beradab di dalam kelapangan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au madhun nas alaika, atau pujian manusia atas engkau. Ini sebab yang ketiga. Orang-orang memuji kita. Nah, orang-orang menyanjung kita, hati kita gembira. Itu manusiawi. Dipuji, disanjung, lalu kita gembira. Ini ngarannya kegembiraan disebabkan pujian orang kepada dirinya. Nah, fal ubudiyah taqtadi an takhafa Allah ay yuzhira aibaka linnas fayamkutuka aqrabun nas ilaik. Maka di saat kita gembira karena pujian manusia, di saat itu kehambaan kita menuntut agar kita takut kepada Allah. Takut apa? Takut Allah nampakkan cacat diri engkau kepada manusia. Takut Allah nampakkan aib engkau kepada manusia. Maka menghina akan engkau, membenci akan engkau orang yang paling dekat kepada engkau. Nah, jadi silakan gembira dipuji orang, tapi di saat itu ada takut kepada Allah. Kalau aib kita dibuka Allah di tengah-tengah manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa amma bi ghairi sababin fal ubudiyyah taqtadi an la tukthira su'al min Allah wa an la tukthira al kalam ma'an nas. Adapun dengan tiada sebab, hati kenapa gembira, hati kenapa berbunga-bunga, padahal kada ada sebab. Apa ada sebabnya? Taat biasa aja, dunia kada bertambah biasa aja juga, orang memuji kada ada juga, tapi hati kenapa rasa nyaman, hati rasa lapang. Nah, di saat itu kehambaan kita menuntut untuk tidak banyak minta-minta kepada Allah, untuk tidak banyak berbicara beserta manusia. Kan biasa kalau orang nang lapang hati itu biasa lantih, mau cuak-cuak ke situ kamarnya, hatinya gembira. Kalau orang nang banyak pikiran tuh mau masih bebunyiran biasanya. Nah, itu sudah manusiawi. Nah, di waktu kita gembira hati, lapang hati, nah kada usah cuap-cuap itu, biasa aja. Nah, biasa. Jangan banyak bicara dengan orang, jangan banyak minta-minta kepada Allah. Nah, lakukan seperti halnya biasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, itulah keadaan pertama yang dilalui
oleh orang yang salikin, oleh orang yang berjalan di jalan Allah, oleh orang-orang yang pemula dari kaum arifin. Mereka seperti demikian bila mana merasakan kegembiraan hati mereka tadi. Nah, ini setiap hari pasti ada. Ngarannya pun hal, keadaan. Wa ammal qabdu, adapun sempit hati, sumpah, risau, imma bisababin wa imma bighairi sabab. Kadang-kadang kan apakah hati rasa kada karuan. Nah itu bisa ada sebabnya, bisa kada ketahuan sebabnya. Padahal kada ada dicela orang, kada ada kehilangan harta, kada ada kehilangan apa, kada ada. Tapi kenapa hati ini rasa kada nyaman, rasa gelisah? Nah itu bisa terjadi. Amma asbabuhu thalatha, adapun sebabnya sempit hati, adapun sebab-sebabnya kerisauan hati ada 3. Zambun ahdastahu, pertama dosa yang kau lakukan. Dosa yang kau lakukan. Karena jar Nabi tadi orang beriman itu bila berbuat dosa imbahnya itu sedih. Itu orang beriman. Bila imbah berbuat dosa pasti sedih. Nah jadi kenapa hati ini sedih, hati ini rasa sumpah? Barangkali sebabnya satu, ada dosa yang diperbuat. Nah, ada dosa yang dilakukan. Fala ubudiyah taqtadi an tatuba ila Allah Ta'ala wa tatluba ar-ridha wal halal mimman tazlimu. Maka kehambaan itu menuntut bahwa engkau tubat kepada Allah dan meminta ridha dan halal dari orang yang kamu zalim akan dia. Kalau kita ini susah hati, kalau kita ini gelisah hati, tahu sebabnya karena ada dosa yang dilakukan, segeralah tubat. Itu kehambaan kita menuntut demikian. Segera tubat kepada Allah. Kalau menzalim orang, cepatlah minta halal kepada orang itu. Au dunya zahabat au naqasat minka. Atau hati sumpah, hati sedih, hati risau itu disebabkan dunia yang hilang atau berkurang dari engkau. Bisa juga imba ditipu orang, imba kehilangan, imba dapat musibah, lalu hati kita sumpah, lalu hati kita kada nyaman. Nah ini kada nyamannya hati disebabkan kehilangan dunia atau kekurangan dunia. Fal ubudiyah taqtadi an tardha bi qada'illahi ta'ala wa tahtasiba, maka kehambaan diri engkau itu menuntut bahwa engkau ridha dengan ketetapan Allah dan engkau mengharapkan pahala daripada Allah. Nah, di waktu hati kita sedih karena kehilangan dunia atau karena kurangnya dunia, di saat kita sedih itu kita dituntut untuk riba kepada ketetapan Allah dan menunggu pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk mengatasi kesusahan hati disebabkan hilangnya atau kurangnya daripada dunia. Au zalimun yu'dika fi nafsik au irdik. Sebab yang ketiga, sumpah sakitnya hati, risaunya hati itu karena ada orang zalim yang menyakiti diri engkau atau pribadi engkau. Nah, kita disakiti orang zalim, kita dihina oleh orang, kita difitnah oleh orang, lalu kita sedih. Nah, di saat sedih itu kehambaan kita menuntut antasbira wa tahtamila wa tastaslima ila Allah Ta'ala, menuntut sabar dan sandang dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada orang zalim memfitnah kita, kada usah ke polisi mencemarkan nama baik, kada perlu. Ada misal difitnah orang ini mengadukan ke polisi pencemaran nama baik, itu kada perlu, kada ada untungnya.
Kalau kita mencari akhirat, kecuali untuk kejayaan dunia, nah itu terserah aja lagi. Kalau untuk akhirat mengadu ke polisi karena kita dipitnah orang, itu kan ada untungnya. Sabarlah, sabar, sandang, serahkan kepada Allah. Nah itu paling baik. Dan tindakan Allah lebih cepat dari tindakan polisi. Nah, polisi kan perlu saksi, mana saksinya? Nah, berapa hari mau urus mencari saksi segala macam. Allah Ta'ala untan langsung. Di saat kita melapor, saat itu diterima. Dan kada perlu ada saksi kalau kita dizalim atau dianiaya orang. Jadi apabila kita sakit hati, sumpah hati karena ada yang memfitnah kita, ada yang mengganggu kehormatan kita, nah sabar. Kada usah dilawan artinya. Kada usah dilawan. Bila melawan itu berusia labihan, kita jadi orang zalim. Melawan itu kalau kelabihan lawanannya. Baik amun kawapas dan sulit kawapas itu. Kalau kau diketahui pas kadanya. Nah kalaunya itu labihan, kita jadi 2 kali dosa. Kita jadi 2 kali sakit. Pertama sakit dizalim orang, nah kedua kita sakit dapat dosa karena labihan membalas. Nah jadi apabila kita sakit hati karena diganggu orang diri kita, kehormatan kita, maka sabarlah dan sandang. Sandang aja. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laporkan kepada Allah, ya Allah yang maha tahu, yang maha mengetahui, hamba telah diganggu oleh Fulan bin Fulan. Untuk selanjutnya hamba serahkan kepada engkau urusan ini. Cukup. Allah akan menindak sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi keadaan gembira hati disebut dalam istilah orang tasawuf itu ngarannya basat. Hati yang sempit risau disebut dalam istilah tasawuf ngarannya kabat. Basat satu keadaan yang memerlukan adab. Kabat satu keadaan yang memerlukan adab juga. Dan jadi bagaimana kita mengatur diri kita supaya jangan lepas dari adab walaupun dalam keadaan basat atau dalam keadaan kabat itu. Dalam keadaan gembira hati, kada tergelincir dari jalan. Dalam hati yang susah, hati yang sakit, kada tergelincir dari jalan. Semua jalan kita berjalan di atas adab yang diajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang salikin, orang-orang yang pemula dari arifin itu selalu silih berganti datang. Kadang-kadang hatinya ada gembira, kadang-kadang sedih. Kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih. Nah, itu selalu berganti. Nah, oleh karena itu diperlukan adab. Kalau gembira, mesti macam ini hati kita. Kalau susah, gelisah, mesti macam ini hati kita. Supaya kedua-duanya membawa kepada martabat kita yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira hati jadi pahala, susah hati jadi pahala. Nah, bila kita melaksanakan aturan-aturan, adab-adab yang diajarkan ini. Wal i'tidal huwa li ahli nihayah minal arifin li ahli maqamil jam'i wa jam'il jama'. Sedangkan makam keadaan i'tidal. Nah, orang ini kada tahu di kabat, kada tahu di basat. Ini kada tahu di gembira, kada tahu di sakit hati orang ini. Nah, ini keadaan orang-orang yang sudah di puncak ma'rifat. Orang-orang yang sudah berada di makam jama' dan jam'ul jama'. Wa sayati bayanuhu, dan selagi akan datang keterangannya itu. Summa qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari fil hikmati tasi'ah wa sab'in wal hikmati samanin. Kemudian pengarang hikam Imam Ahmad bin Athaillah menyebutkan dalam hikmah yang ke-39 dan yang ke-80, al-arifun idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wa la yakifu ala hududil adab fil basti illa qalil.
lanjutannya dari hikmah yang ke-30, yang ke-78, yang ke-70, yang ke-78, sambungannya ke-79. Orang-orang yang arif. Orang-orang yang arif tingkatan pertama. Mereka itu lebih takut kalau berada di waktu kelapangan hati dibanding keadaan mereka sakit hati. Nah, orang-orang arif itu mereka kalau hatinya senang, mereka lebih takut itu ketimbang hati mereka susah, hati mereka sedih. Kenapa sebabnya? Karena tidak bisa berhenti di batas-batas adab dalam keadaan gembira itu kecuali sedikit orang. Orang yang bisa berjalan lurus di dalam hati yang gembira itu cuma sedikit. Kebanyakannya orang yang datang kegembiraan itu tergelincir daripada jalan yang benar. Orang yang datang nikmat harta biasanya lupa diri menggunakan harta. Orang yang dipuji orang biasanya takabur dengan pujian-pujian itu. Orang yang menyelesaikan ibadah yang sulit biasanya ujub dengan dirinya. Nah, sedikit sekali orang yang dalam gembira itu bisa lurus. Nah, sedangkan orang yang dalam keadaan sakit hati banyak yang lurus. Dulu kada pernah berzikir, sakit hati banyak zikir. Nah, itu banyak manusia. Lagi senang, lagi kaya, jarang ada memegang Al-Quran, jarang ambil tasbih. Nah, sudah duit tapi ada lagi, hutang banyak, Quran kada lapas di tangan, tasbih nah digulung bandak sama sekali. Nah, jadi orang-orang yang arifin, yang pemula itu, mereka lebih senang dalam keadaan sakit hati daripada gembira hati. Karena gembira hati itu seringkali membuat mereka tergelincir daripada adab, daripada tata cara yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hikmah yang ke-80. Kenapa sebabnya demikian tadi? Al-bastu ta'khudun nafsu minhu hazzaha biwujudil parah wal qabdu la hazza lin nafsi fihi. Kenapa orang arif tadi mereka lebih suka sakit hati, lebih suka sumpah daripada hati yang berbunga-bunga? Alasannya sulit menjaga adab di waktu lapang. Yang kedua, alasannya waktu lapang itu sesuai dengan nafsu. Sesuai dengan nafsu. Sedangkan waktu sakit, waktu susah itu bertentangan dengan nafsu. Nah, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nafsu itu merupakan ibadah yang tersendiri. Merupakan ibadah yang tersendiri melawan nafsu itu. Nah, dua sebab itulah orang-orang yang berada pada makam ma'rifat yang pemula, mereka itu menyukai keadaan-keadaan yang sedih, keadaan-keadaan yang susah, agar mereka bisa lurus di jalan yang benar, agar mereka bisa berjalan di atas adab yang benar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-81.